Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ada kitab Bulughul Maram bisa lihat nomor 1135 nomor hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miswar ibni Makhramata anna Subai'atal Aslamiyata radhiyallahu anha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Faja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanathu an tankiha fa'adina laha panakahat. Rawahul Bukhari wa asluhu fis sahihain. Anil Miswar ibni Makhramata, terima dari Miswar bin Makhramah, anna Subai'atal Aslamiyata, sesungguhnya Subai'ah al-Aslamiyah, nufisat, melahirkan, ba'da wafati zaujiha, setelah wafat suaminya, bilayalin, beberapa malam. Faja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanathu, lalu ia minta izin kepada Rasul antankiha, untuk menikah lagi. Fa'adinalaha, lalu Rasul mengizinkan perempuan itu. Panakahat, lalu ia nikah. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari. Satu hadis ini berkaitan dengan hukum perempuan nikah di hari melahirkan. Boleh enggak? Kalau ada perempuan begitu melahirkan, nah hari itu langsung nikah. Boleh enggak begitu? Boleh? Jadi begitu melahirkan nikah begitu. Ya, boleh. Nah, gitu ya. Nah, kedua, kalau ada orang ditinggal mati, ini perempuan ditinggal mati suami, iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari. Lalu ia ditinggal mati suami ketika ia mengandung 8 bulan. Ya. 8 bulan mengandung. Berarti ketika suaminya meninggal 1 bulan melahirkan. Nah, sedangkan orang yang hamil iddahnya itu sampai melahirkan. Nah, perempuan ini pakai iddah yang mana? Melahirkan atau ditinggal suami? Kan dia ditinggal suami ketika hamil. Begitu suaminya baru 1 bulan meninggal, dia melahirkan. Boleh nggak nikah? Iddahnya kan 4 bulan 10 hari kalau ditinggal suami. Ini mengandung. Nah, ini pakai iddah yang mana?
yang mengandung atau ditinggal mati. Ini yang akan saya jelaskan. Hadis ini ditulis oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salamnya dalam babul iddah. Bab iddah bagi perempuan. Nah lalu apa yang disebut iddah itu? Imam Al-Basami dalam kitab Taudihul Ahkamnya di juz ketiga di halaman 915. Beliau menjelaskan al-iddatu yang disebut iddah itu hiya tarabbusul mar'ah. Menunggu waktu bagi perempuan anit tajwiji untuk boleh menikah lagi. Ba'da firaqi zaujiha setelah ditinggal suaminya. Baik ditinggal karena mati atau ditinggal karena ditalak. Nah, perempuan harus menunggu waktu. Itulah yang disebut iddah. Sebelum waktu habis tidak boleh nikah atau menerima lamaran yang lain. Kemudian Imam As-San'ani di kitab Subulus Salamnya di juz kedua di halaman 287 beliau juga menjelaskan al-iddatu yang disebut iddah itu ismun limuddati tatarabbasu bihal mar'ah. Sebutan untuk waktu yang perempuan menunggu waktu itu. Anit tajwij untuk boleh nikah lagi ba'da wafati jaujiha setelah suaminya meninggal. Au firaqihi laha atau suaminya menalaknya. Nah inilah yang disebut iddah. Dari mana natijah ini diambil? Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mutallaqatu dan bagi perempuan yang ditalak yatarabbasna hendaklah ia menunggu bi'anfusihinna dengan diri-diri mereka salah sata quru'in 3 kali bersuci. Itu quru itu dari haid sampai suci ya. Nanti haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Itulah 1 quru. Jadi Quran menyebutkan perempuan yang ditalak harus menunggu untuk bisa nikah lagi kepada yang lain 3 kali bersuci, 3 quru. Bagaimana kalau talak 3? Sama? Talak 3 sama? Menunggu 3 quru? Berapa? 4 bulan. Yang talak 3 menunggunya berapa bulan? Nah gitu. Kalau nikah sama yang lain boleh nggak? Boleh. Nunggunya berapa bulan? 3 kali quru. Begitu. Nah ini. Nah bagaimana kalau orang yang ditalak belum campur? Sekarang nih. Begitu nikah. Ya, belum campur ditalak. Iddahnya berapa bulan? Berapa bulan? Tidak ada iddah. Nah, berikut keterangan-keterangan yang disampaikan para ulama. Nah, orang yang ditalak harus menunggu waktu iddah 3 kali suci. Itu bagi orang yang ditalak sudah campur dengan suami. Sudah campur. Bagaimana kalau tidak atau belum campur? Tidak berlaku talak yang ini.
Tidak berlaku. Kenapa? Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran juz ketiga di halaman 112. Berkaitan dengan ayat tadi, wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, mereka harus menunggu dengan diri-diri mereka 3 kali bersuci. Nah, kalimat wal mutallaqatu, perempuan-perempuan yang ditalak harus nunggu 3 quru. Imam Al-Qurtubi menjelaskan lab dun umumun. Perempuan yang ditalak yang mana? Yang ditalak pokoknya mah. Begitu kan? Ini umum. Yang ditalak 3, yang ditalak sudah campur, yang ditalak belum campur, begitu kan? Ini umum katanya. Kata Imam Al-Qurtubi. Tapi wal muradu bihi al khusus. Sedangkan yang dimaksud perempuan yang ditalak di ayat ini adalah khusus fil madhuli bihinna, perempuan yang sudah campur dengan suami yang menalaknya. Wahorojat al-mutallaqah qoblal bina wa kadzalikal hamil, dan keluar dari ketentuan ini perempuan yang ditalak sebelum bercampur. Wa kadzalikal hamil, dan begitu juga perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil. Jadi wal mutallaqah di ayat ini harus menunggu 3 kali quru itu kalau perempuan ditalak oleh suaminya, dia sudah campur dengan suami yang menalaknya. Baru iddahnya 3 kali bersuci. Tapi bagi perempuan yang ditalak belum campur, begitu nikah langsung ditalak. Begitu seperti itu. Atau mungkin nikahnya lama. Sudah berbulan-bulan, tapi belum campur. Lalu ditalak. Maka bagi perempuan itu keluar dari ketentuan yang ini. Wal hamilu, juga yang hamil. Kenapa? Karena yang ditalak tapi belum bercampur dengan suami yang menalaknya, maka baginya tidak ada iddah yang harus dia menunggu. Jadi begitu ditalak hari ini, nikah lagi hari ini boleh. Seperti laki-laki. Kalau sekarang menalak, sekarang juga nikah. Jadi jam ini nalak, jam kedua nikah. Boleh? Boleh. Perempuan yang ditalak tapi belum bercampur dengan suami yang menalaknya, seperti itulah hukumnya. Sekarang ditalak, lalu ada yang melamar, nikah langsung pada hari itu, silakan. Tidak ada masalah. Kenapa? Bagi orang yang belum bercampur lalu dia ditalak oleh suaminya, itu tidak ada iddah. Berdasarkan dalil surat Al-Ahzab ayat 49. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, jika kamu menikahi orang-orang mukmin perempuan, summa tolaktumuhunna, lalu kamu menalak mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu bercampur dengan mereka, pamalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, maka bagi mereka tidak ada iddah yang mereka harus menunggu. Tidak. Langsung nikah boleh. Begitu juga yang ditalak dalam keadaan hamil. Sampai kapan iddahnya?
iddahnya sampai melahirkan. Jadi kalau 9 bulan mengandung, begitu ditalak oleh suaminya melahirkan, maka sejak itu habis iddah. Boleh nikah sama yang lain. Bagaimana kalau dia mengandung baru 1 bulan ditalak? Maka iddahnya berapa bulan? 8 bulan. Begitu. Seperti itu. Kenapa? Karena orang yang mengandung ditalak, ya iddahnya sampai melahirkan. Nah, dengan dalil ini orang menalak padahal istrinya sedang mengandung, boleh. Boleh. Menalak istri sedang mengandung, boleh. Tapi berat bagi suami. Kenapa? Begitu menalak istri yang mengandung, iddahnya misalkan 8 bulan, ya, karena baru mengandung 1 bulan. Dia harus mengurus istrinya, membiayai istrinya sampai melahirkan. Termasuk ke dokternya, persalinannya harus diurus. Ini masalahnya. Sampai nanti menyusuinya. Begitu lahir anak, lalu si ibu menyusui. Sebenarnya menyusui itu tanggung jawab ayahnya. Makanya boleh perempuan yang ditalak kemudian melahirkan anak dari suami yang menalaknya. Boleh dia nagih upah. Sok dek buruhan sabaraha. Buruh nyusuan. Boleh begitu. Padu tawar boleh. Lalu kalau tidak setuju antara suami yang menalak dan perempuan yang menyusui itu, boleh suaminya cari orang yang bisa menyusui dan dikasih upah. Misalkan ku indung nama mahal teuing yeuh. Ya, neangan we nu sejen nu buburuh nyusuan. Ya, dikasih lebih murah, silakan, boleh. Karena menyusui itu tanggung jawab ayahnya, bukan tanggung jawab ibunya. Nah, kenapa orang yang mengandung iddahnya itu sampai melahirkan? Berdasarkan surat At-Tolak ayat 4. Ini keterangannya. Allah berfirman, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadokna hamlahunna. Dan bagi orang yang mengandung lalu ditalak oleh suaminya, maka iddah yang mereka harus menunggu waktu itu ayyadokna hamlahunna, sampai ia melahirkan kandungannya. Dan juga keluar dari ketentuan yang tadi, ditalak harus menunggu 3 kali quru. Keluar dari ketentuan itu perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Kenapa? Orang yang ditinggal mati atau perempuan yang ditinggal mati oleh suami, maka iddahnya Quran menetapkan 4 bulan 10 hari. Jadi 130 harian lah. Gitu ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 234. Walladina yutawaffawna minkum wa yadaruna ajwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Ini surat Al-Baqarah ayat 234. Dan bagi orang-orang yang meninggal di antara kamu, wayadaruna azwajan, dan ia meninggalkan istri, pasangan. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Maka si perempuan itu harus menunggu dengan diri-diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Nah, yang jadi masalah, orang yang hamil iddahnya sampai
melahirkan. Sedangkan orang yang ditinggal mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Tadi saya katakan si perempuan itu ditalak oleh suami karena kematian. Ya. Jadi dalam keadaan hamil ditalak oleh suaminya. Kenapa saya katakan talak? Karena nanti orang meninggal berarti memutuskan nikah. Jadi statusnya kalau orang meninggal, istrinya meninggal, lalu suami itu sudah tidak punya istri. Gitu statusnya. Nah, ini masalahnya suami meninggal, istrinya dalam keadaan hamil. Iddahnya pakai yang mana? Nah ini. Kalau yang dipakai iddahnya itu ketika dia hamil, maka yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau pakai iddahnya itu karena ditinggal mati, maka ia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Begitu. Nah begitu dia ditinggal mati suami, usia kandungannya sudah 8 bulan. Berarti begitu melahirkan suaminya baru meninggal berapa? 1 bulan. Boleh nggak menikah? Ini masalah. Kalau boleh, berarti yang dihitung iddah perempuan yang mengandung. Bukan pakai iddah perempuan ditinggal mati. Begitu. Nah, pentingnya ini berdasarkan dalil apa? Eta. Kenapa tidak pakai iddah yang ditinggal mati? Gitu. Nah ternyata di hadis yang tadi seorang yang bernama Subai'ah al-Aslamiyah, dia melahirkan setelah suaminya meninggal 40 hari. Itu di hadis lain diterangkan, ya. Di hadis lain diterangkan bahwa dia itu melahirkan di saat suaminya meninggal baru 40 hari. Dia melahirkan. Begitu melahirkan lalu ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasta'dzanathu antankiha, minta izin kepada Rasul untuk nikah lagi. Secara hukum boleh, tapi kalau ini terjadi di kita bahasana teh kumaha? Asana teh begitu kan ini. Ya baru juga melahirkan begitu ya. Dia masih nipas, masih keluar darah nipas. Sudah akad nikah. Boleh begitu? Boleh secara hukum. Ya, boleh secara hukum. Cuma syaratnya suami yang menikahi dia harus menunggu dia bersih dari nipas, begitu. Jadi di hadis ini diterangkan beberapa malam suami meninggal, dia melahirkan. Begitu melahirkan dia datang kepada Nabi minta izin untuk menikah. Fa'adinalaha, lalu Nabi memberi izin kepadanya. Panakahat, lalu ia nikah. Kalau begitu, bagaimana orang yang haid boleh nikah? Yang haid boleh nikah? Boleh, seperti yang nipas. Yang nipas saja boleh nikah, apalagi yang haid. Begitu. Cuma masalahnya, suami yang menikahinya tidak boleh bercampur kecuali dia sudah bersih. Baik bersih dari nifas atau bersih dari haid. Nah kemudian bagaimana secara hukum pandangan para ulama? Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya di juz kedua di halaman 287 beliau menyatakan wapil mas'alati khilafun.
Dalam masalah ini para ulama ikhtilaf. Beda pendapat. Ya tentu saja yang pendapat ke satu lain temenang merenikah mangan asap piraku we. Nih pas kene geus nikah. Seperti itu begitu ya. Makanya ini ada ikhtilaf. Fahadzal ladzi apadahul hadis qaulu jamahiril ulama. Dan mengambil kesimpulan bolehnya orang menikah di saat dia melahirkan. Jumhur ulama berdasarkan hadis yang tadi. Karena hadis tadi itu riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya. Berdasarkan hadis yang itu, jumhur ulama membolehkan perempuan yang melahirkan, begitu selesai melahirkan dia menikah. Kenapa? Nabi mengizinkan. Yang kedua, alasan jumhur ulama membolehkan wali umumi qaulihi ta'ala, karena umumnya firman Allah Ta'ala di surat At-Tolak ayat 4 tadi. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadukna hamlahunna. Ini umum. Orang yang mengandung ya, maka iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya. Ini umum. Lalu orang yang mengandung dihitung iddahnya sampai melahirkan. Bagaimana kalau orang yang ditalak 3? Sama. Bagaimana orang yang ditinggal mati? Sama. Jadi tidak pakai iddah ditinggal mati. Tidak pakai iddah talak 3-nya. Tidak dipakai iddah yang umum. Tapi dipakai iddah yang khusus. Sesuai dalil yang tertulis di surat At-Tolak ayat 4. Makanya dari Ubay bin Ka'ab, qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah. Kata Ubay bin Ka'ab, aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadukna hamlahunna. Di Quran diterangkan orang yang hamil itu iddahnya sampai melahirkan. Hiyal mutallaqatu salasan, itu berlaku bagi orang yang talak 3. Itu pertanyaan dari Ubay bin Ka'ab. Amil mutawaffa anha, juga berlaku bagi orang yang ditinggal mati suami. Nah, qala, Nabi menjawab, hiya al-mutallaqatu salasan. Iddah yang hamil sampai melahirkan berlaku bagi orang yang talak 3. Jadi tidak menunggu talak yang itu. Talaknya kapan? Geus ngalahirkeun selesai talak. Wal mutawaffa anha, Nabi juga menjawab, dan talak dan iddah ini berlaku juga bagi orang yang ditinggal mati. Nah, inilah dalil dan keterangan ya, hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang yang ditinggal mati suami ketika ia hamil, maka iddahnya mengacu kepada iddah yang hamil, bukan iddah kepada orang yang ditinggal mati. Ini keterangannya. Oleh karena itu, perempuan yang melahirkan, begitu selesai melahirkan langsung nikah, secara hukum dibolehkan. Cuma masalahnya suami yang menikahinya harus menunggu ia bersih baru boleh hubungan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita dengan ilmu yang benar-benar bermanfaat.
bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai kalau orang yang ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia manipus ya. Apakah masih ada masa kuruk atau tidak? Maksud saya itu apakah masih berlaku masa iddah itu? Terima kasih Pak Ustadz. Gimana? Diulang. Yang manopus, wanita yang manopus sudah umur 50 atau 51 terus dicerai sama suaminya atau dia ditinggal mati. Nah ini maksudnya bukan ditinggal mati, yang khususnya itu yang dicerai Pak. Iya. Apakah masih berlaku masa kuruknya tadi itu? Masa iddah. Cukup tadi. Begitu? Iya. Terima kasih. Perempuan yang sudah berhenti haid, ya, sudah berhenti haid, lalu ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati, maka Quran menetapkan dia harus menunggu iddah 3 bulan. Jadi tidak menghitung apa? Kuruk, tidak. Dihitungnya 3 bulan. Kenapa seperti itu? Karena dia masih boleh nikah dengan yang lain. Sekalipun dia sudah berhenti haid. Boleh kan? Nah, kapan dia boleh nikah lagi? Setelah menunggu 3 bulan. Itu iddahnya. Coba begitu? 3 bulan itu harus menunggu. Tidak boleh begitu ditalak padahal dia sudah berhenti haid, sudah berhenti mengandung, misalkan begitu ya. Nah, kemudian begitu ditalak dia nikah lagi. Sebelum 3 bulan tidak boleh nikah sama yang lain. Kenapa seperti itu? Begini. Dia menunggu 3 bulan dan jika ternyata suami yang menalaknya pengen rujuk, maka suami inilah yang berhak diterima dibanding yang lain yang melamarnya. Gitu. Jadi ini masalahnya ya. Makanya ini yang berhak. Kenapa? Quran menyebutkan wabu'ulatuhunna ahakku. Begitu. Bekas suaminya itu lebih berhak. Ya. Dan ingat, sekalipun sudah seperti itu, ketika suami ini menalak istrinya, selama 3 bulan ini harus membiayai istri. Kenapa? Masa iddah ini. Ya, masa iddah harus dibiayai. Makanya nanti kalau rujuk, tidak perlu ada lagi mas kawin, tidak perlu ada lagi akad. Tidak perlu. Kenapa? Karena tiap hari dikasih uang belanjanya. Nafkahnya. Cuma di kita yang sering ya terjadi, suami-suami yang menalak istri geus ditalak teh cul we jiga teu boga kewajiban. Nah, inilah yang berdosa. Tidak boleh. Suami yang menalak istri selama iddah itu harus membiayai istrinya seperti istrinya saja. Cuma bedanya tidak boleh hubungan suami istri. Itu saja. Jadi kalau misalkan ditalak istrinya lagi ngandung 1 bulan, berarti 8 bulan itu harus terus membiayai istri. Dan itulah iddahnya sampai melahirkan. Ya, tapi kalau misalkan mengandungnya sudah 9 bulan, begitu ya ditalak, oh besoknya melahirkan, berarti iddahnya cuma satu hari. Dia berhak membiayai 1 hari begitu. Makanya kalau mau menalak istri yang sedang mengandung nanti tunggu 9 bulan baru ditalak. Biar iddahnya tidak lama kita ya membiayai istri begitu seperti itu. Cukup? Mangga? Masih ada? Silakan. Kalau ada.